Halo, selamat pagi. Edisi Sabtu kali ini akhir pekan kita lagi berada di salah satu kebun kopi ya. Kebun kopi cuman di dalam isinya ada banyak, ada cengkeh, ada pisang. Ya, di sekitar saya ini begitu banyak tanaman-tanaman kopi ya yang sudah berbuah dan mulai panen perdana kali ini. Ya, ini kemudian ya, ini adalah beberapa jenis kopi. Kalau yang lagi dipetik ini adalah jenis kopi robusta. Di mana di Kabupaten Manggarai ini begitu banyak kopi-kopi jenis ini yang ditanami oleh para petani karena dianggap sangat cocok dengan iklim yang ada di Kabupaten Manggarai ini. Kemudian kita beralih ke tempat ini. Ini adalah lokasi di mana 1 tahun yang lalu di sini masih membekas ya tanah subur, di mana 1 tahun yang lalu di sini ada kandang kambing. Ya, kandang kambing kita mencoba agar tanaman di sekitar sini tumbuh subur. Ya, kira-kira bagaimana proses penguraian daripada atau proses penyuburan tanah yang dilakukan oleh media kotoran kambing. Ya, seperti ini. Ini adalah vanili. Kita lihat ya. Dulu di sini bekas kotoran kambing ya, bekas apa namanya? Bekas kandang kambing ya. Ini masih membekas, lihat, kita lihat ini masih membekas, ada beberapa yang masih membekas. Ini kotoran-kotoran kambing. Sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu ya. Cuman bagusnya kotoran kambing ini masih agak masih lama ya untuk proses penguraiannya, juga tanah itu dibuat subur. Nah, umur daripada tanaman ini sekitar kurang lebih ada 4 bulan di sini. Ini tanaman vanili. Jadi di sini kita mencoba di dalam satu kebun ini kita mencoba dengan berbagai tanaman. Ada pisang, ada cengkeh gitu. Ya, cengkeh ini umurnya ya seperti ini. Ini umurnya 2 tahun. Ya, ini udah ada tahun. Ya, mungkin tahun yang ketiga nanti udah berapa meter ini tingginya. Nah, ini kopi. Nah, ini kopi. Kemudian kita lihat buahnya bagus, lebat. Kemudian ini adalah tanaman vanili. Ya, tanaman vanili ini sudah berapa meter ini nih? Mungkin kurang lebih sudah 1 meter dari tanah. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, ini kan sekarang sudah musim kemarau. Musim kemarau, jadi media rambatnya adalah pohon gamal ya, gamal sebagai media rambat daripada tanaman vanili ini. Ini baru berapa bulan ini? Sudah 4 bulan, sudah 1 meter lebih tingginya. Ya, mungkin karena tahun ini, tahun 2020 curah hujan cukup bagus, diimbangi dengan pupuk kompos, yaitu di tanaman vanili ini ya, yaitu kotoran kambing. Kemudian kita lihat, ini adalah masih membekas kotoran-kotoran kambing, di mana dulu di sini adalah lokasi kandang kambing ya. Kemudian kita lakukan pergeseran tanah, yaitu pupuk, di mana kotoran kambing kita taburi di bawah pohon kopi ini, sehingga pohon kopi ini sekarang kita lihat tumbuh subur, buahnya begitu banyak, meskipun usianya tidak begitu tidak begitu lama sudah berbuah. Lihat ini daun-daunnya juga sangat-sangat subur. Ya, kita lihat. Ya, apa iya di sini ada bekas ya kotoran kambing? Kita coba cek. Ya, kita lihat di sini. Ya, pasti ada. Nih, lihat tanahnya sangat subur nih. Ini bekas-bekas kotoran kambing yang sudah kita taburi di sekitar sini. Kemudian ini, ya, ini adalah kandang sapi dulunya, kandang sapi. Ya, kandang sapi. Ya, kita pindah tempat dalam satu areal perkebunan, kita pindah-pindah tempat. Untuk apa tujuannya? Supaya kita gampang memberikan pupuk tanpa harus kita taburi.
bisa juga kita lakukan pindah-pindah tempat kandang ternak seperti sapi, kambing, agar semua tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah seperti yang kita harapkan saat ini. Lihat ini teman-teman, ini adalah buah kopinya. Ya ini usianya baru berapa tahun ini? 4 tahun mungkin. Sudah begini buahnya. Ya. Oke, kita bergeser. Ini tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh ini sekitar 2 tahun ini. 2 tahunan. Kita bergeser terus melihat, lihat proses buah daripada kopi ini sangat lebat. Ini berkat kotoran-kotoran kambing yang sudah ditaburi, kita taburi terus di bawah pohon kopi ini. Ini lihat tumbuh subur, cengkeh ini juga tumbuh subur. Dimana 1 tahun yang lalu saya mengupload cengkeh ini di media, salah satu media. Ini lihat tidak seperti ini, ya. Cuman mungkin kali ini curah hujan tahun 2020 bagus, sehingga bagus sekali untuk proses pemupukan atau penguraian kompos daripada kotoran kambing ini dan kotoran sapi. Lihat di sini, dekat sini ada kotoran, ada kandang sapi. Di sebelahnya ada pohon cengkeh. Ya, kenapa demikian? Ya, kita lakukan seperti ini agar kotoran-kotoran sapi itu kita langsung pindah saja ke bawah pohon cengkeh, sehingga pada saat musim hujan mereka tumbuh dengan sangat subur. Ini sudah mau berbuah ini teman-teman. Lihat, kita beralih. Nah, di samping saya juga ada kopi. Lihat, buahnya sangat lebat. Ini ya, sangat lebat. Ya, dalam satu pohon ini agak pendek, ini pendek, cuman buahnya sangat lebat, ini banyak sekali. Ini berkat kotoran-kotoran daripada ternak tadi. Ya, ini. Kemudian di depan saya ini ada cengkeh. Ini umurnya sekitar kurang lebih sudah 4 tahun. Ya, 4 atau 3 tahun ini sudah mulai berbuah. Tahun ini sudah mulai berbuah dia. Menghasilkan buah. Mungkin karena curah hujan terlalu banyak sehingga dia akan menjadi tunas-tunas baru lagi. Coba misalkan kemarin itu hujan itu berhenti di sekitar bulan April atau Mei. Saya yakin ini buahnya pasti banyak. Ya, ini lihat. Nah, kita lihat di bawah pohonnya apa sih pupuknya? Ya, ini adalah bekas kotoran-kotoran kambing, bekas sisa-sisa makanan kambing. Ya, kita simpan atau kita taburi di bawah pohon cengkeh ini. Lihat, sangat-sangat subur di sini. Ya. Kemudian di sebelah cengkeh ini ada kopi. Meskipun dalam satu lahan, tapi tanaman-tanaman ini tumbuh-tumbuh dengan sangat-sangat subur, ya. Ini berkat kotoran-kotoran ternak yang sudah, atau sisa-sisa makanan ternak yang kita simpan atau kita taburi di bawah pohon-pohon, ya, pohon-pohon tanaman ini. Ya, kita beralih ke samping, kita lihat, ya, ada pisang. Lihat, tumbuh subur pisang. Kenapa demikian? Itu tadi, kita kembali ke tanaman-tanaman kita. Bagaimana kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang baik kalau tidak melalui sebuah proses? Proses yang sangat sederhana sekali, teman-teman. Kita proses sederhana yaitu manfaatkan kotoran-kotoran ternak yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita beralih ke bawah sini, lihat. Nah, ini cengkeh. Cengkeh ini umurnya udah 3 tahun tapi udah berbuah ini. Lihat. 3 tahun, tahun lalu saya sudah upload, tidak segini tingginya. Ini. Lihat di bawah ini bekas makanan-makanan ternak, ya, kita taburi di bawah. Lihat buahnya mulai dari bawah. Lihat. Mulai dari bawah, dahan yang paling bawah yang rata tanah nih. Lihat. Hanya berapa jengkal saja dari tanah udah berbuah. Lihat. Ini naik ke atas, kita lihat. Masih ya, masih. Cengkeh yang ini umurnya sudah 3 tahunan ya. Sudah berbuah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Ya. Ini lihat, kita bergeser ini. Dalam satu areal perkebunan, kita bisa menanam berbagai jenis, ya, berbagai jenis tanaman. Lihat, kopi ke atas itu tumbuh dengan subur. Ya. Tuh sana. Ya, lihat. Cengkeh ini juga sudah berbuah di sebelah nih. Nih, kita lihat. Ya, teman-teman. Kemudian yang itu sana, ya.
Lalu pesan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, ya petani-petani muda, ya apapun profesi kita, kita tetap bertani untuk mempertahankan ketahanan pangan, terutama di kabupaten kita ya, Kabupaten Manggarai, di Flores, Nusa Tenggara Timur, tempat keberadaan saya, di mana saya sekarang ini berada di salah satu areal yang sangat sulit untuk ditumbuhi tanaman apa-apa begitu ya. Di mana tanah ini strukturnya kurang bagus, tanah cadas begitu ya, tanah merah. Tetapi kita lihat ya, ini adalah berkat usaha-usaha kita yang sederhana saja. Sederhana di mana kita menggunakan media yang namanya kotoran-kotoran ternak. Ya, kita taburi saja, kita taburi di bawah pohon tanaman yang akan kita tanam. Ya, seperti di sekeliling saya ini, teman-teman kita lihat begitu banyak ya tanaman. Ada cengkeh, ada vanili, ada pisang, ya bisa kita nikmati dalam satu perkebunan ini. Meskipun perkebunan kita ini sangat apa namanya, orang bilang ya awalnya tidak subur, kemudian padat sih ya. Kita lihat padat, tapi kita bisa menikmati dengan berbagai tanaman-tanaman ini ya. Ini kita punya tujuan, kenapa? Ya untuk mempertahankan, untuk negara apa? Kita pertahankan ketahanan pangan kita ya. Tidak harus kita mulai dari pemerintah, tidak. Sebenarnya ini kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kemauan kita, ya keinginan kita, ya untuk kita pertahankan. Karena apa? Ya, karena apa? Kalau kita tidak memulai dari diri kita untuk kita pertahankan, ya apalagi orang lain gitu ya. Nanti kesempatan itu direbut oleh orang lain yang tidak pernah berkata-kata begitu, tapi dia mampu untuk menyelesaikan satu persoalan dengan dia meningkatkan apa namanya kinerja kerjanya. Bertani oke, ya. Seperti saya, ya. Saya juga profesinya lain, tetapi saya memulai karena apa namanya? Saya melihat ada kekurangan di mana daerah saya ada tanah tapi tidak dimanfaatkan. Oke, teman-teman, demikian video saya kali ini. Saksikan video pertanian saya selanjutnya. Bagi teman-teman muda, ya, bagi teman-teman muda, ya apapun profesi kita, kita tetap apa namanya, tetap bercocok tanam, bertani, ya. Kemudian harus kita termotivasi. Kita harus termotivasi dengan keadaan lingkungan sekitar kita, di mana lahan-lahan itu meskipun menurut kita sangat buruk, tapi kita manfaatkan. Yang berikutnya adalah untuk kotoran-kotoran ternak, sebaiknya kita gunakan kotoran-kotoran ternak karena dia prosesnya agak lama ya, tidak seperti pupuk kimia. Ya, tidak seperti pupuk kimia yang prosesnya mungkin hanya beberapa bulan dan bahkan 1 tahun. Ya, setelah itu sudah tidak berfungsi lagi ya. Oleh karena dan kita ketergantungan tanaman kita dengan pupuk-pupuk kimia. Ya, oleh karena itu saya ajak teman-teman agar kita tetap bertani, bertahan hidup dari alam kita. Kita punya kotoran ternak, ya, untuk media agar tanah kita tetap tumbuh subur. Ya, keberadaan saya ini ada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau ditanya orang asli, ya asli. Ya, profesinya apa? Ya ada profesinya di luar saya bertani. Ya, di mana hari ini adalah weekend, hari libur, di mana hari Sabtu. Ya, meskipun corona masih tetap berjalan, tapi kita tetap bertani ya. Kita cari suasana segar, udara-udara segar yang ada di kebun kita ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Salam semangat para petani muda. Ya, tunjukkan semangatmu, pertahankan panganmu yang ada daerahmu masing-masing. Selamat